Tanjung Katung airnya biru, tempat nak darah mencuci muka. Sudah lama Ustadz kami tunggu dan kami rindu. Alhamdulillah sekarang kita berjumpa. Abdul Somad nama diberi, orangnya manis dan baik hati. Walau wakil presiden Ustadz tak jadi, yang penting Ustadz selalu di hati kami dan insya Allah tetap kami cintai. Takbir! 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 Kalau dindeh makan ketimun, letak di piring memakai alas. Sengaja saya panggil Ustadz dengan bahasa pantun. Kalau berani nanti beliau balas. Kita jemput Al-Ustadz Haji Abdul Somad LC untuk memberikan tausiah kepada kita. Anak raja duduk merayu, suaranya keras. Kalau betul orang Melayu tak berpantun menengok kertas. Jangan lupa subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Berselawat kepada Rasulullah dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Anak raja duduk merayu, suaranya keras. Kalau betul orang Melayu tak berpantun menengok kertas. Sama-sama kita hormati Bapak Bupati atau yang mewakili Bapak Camat, Bapak Ketua Majelis Ulama Indonesia, hadirin hadirat, muslimin muslimat, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan jemputan majlis. Yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama. Insya Allah kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Indragiri adalah kerajaan Melayu. Sebelum Islam datang, salah satu nama rajanya Narasinga. Pernah dengar? Sekarang jadi nama stadion Narasinga. Singa selalu dijadikan sebagai simbol raja. Di tanah Batak namanya menjadi Sisinga Mangaraja. Di tanah Melayu namanya Narasinga. Di Inggris namanya Richard the Lionheart. Lion artinya pesawat yang selalu giling. Tapi setelah Islam datang, maka orang Melayu semuanya bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Dan orang Melayu orang yang paling terbuka dengan suku yang lain. Walaupun ini tanah orang Melayu, tapi orang Jawa yang datang disambut. Betul? Datang orang Jawa disambut dengan pripun kapare, api tenan wis pirang dilo ora teko kene. Datang orang Batak ke negeri Melayu disambut juga, alak kita sasudina, Allah masjid. Datang orang Aceh ke negeri Melayu disambut juga, kuhaba pajibu. Datang bule ke tanah orang Melayu, tak pula pandai bahasa Inggris. Orang Melayu hatinya terbuka, orang Melayu lembut dan baik hati. Kalau dibelah darah ini, dibedah dadah ini, akan nampak tertulis aku orang Melayu. Tapi orang Melayu tidak rasis. Pekanbaru bumi lancang kuning tanah Melayu. Tapi nama jalan yang paling panjang bukan Hang Jebat, Hang Tuah dan Hang Lekir. Jalan yang paling panjang adalah jalan Sudirman, dari tepi Sungai Siak sampai ke Teluk Kuantan. Gedung yang paling tinggi di Pekanbaru bukan nama orang Melayu, tapi gedung yang paling tinggi perpustakaan Suman HS. Apa itu HS? Hasibuan, orang Mandailing. Artinya apa? Bangga kita sebagai orang Melayu yang menerima siapa saja. Orang Melayu tidak mencari musuh, tapi kalau dicari-cari pasal, pantang untuk mundur ke belakang. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, adakah orang Melayu yang tak mau bersyahadat?
ada masuk ke dalam hutan, itulah disebut dengan Melayu tua. Masuk, tak siap dia untuk bersyahadat. Dia tak mau Nabi itu orang Arab pakai jubah. Dia maunya Nabi pakai songket, pakai pakaian Melayu. Adakah orang Jawa yang tidak mau bersyahadat? Ada. Dia tidak mau Nabi itu orang Arab. Dia maunya Nabi itu orang Jawa pakai belangkon. Adakah orang Mandailing yang tidak mau bersyahadat? Ada. Dia tidak mau Nabi itu orang Arab. Dia maunya Nabi itu pakai marga, Muhammad Nasution, Muhammad Siregar. Tapi kita semuanya tidak permasalahkan sukunya apa. Semua Jawa, Batak, Melayu, Sunda, Minang, Bugis, Banjar, Makassar, semuanya bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa Ustadz sudah 2 kali bersyahadat? Tangan Ustadz menunjuk begini. Karena Nabi mengajarkan kalau dia khutbah menyebut nama Allah, naik telunjuknya. Dan ketika bersyahadat juga begitu. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Wassalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah. Kenapa naik telunjuk? Bersaksi. Karena dulu orang kafir Quraisy kalau menyembah berhala pakai telunjuk, ya Lata, ya Unsa, ya Manat, ya Hubal, ya Jibti, ya Taghut, ya Naham. Setelah Islam datang dilarang menunjuk berhala, tapi bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Sekali la ilaha illallah sampai malaikat maut mencabut nyawa. Apa ucapan yang terakhir? La ilaha illallah. Jangan sampai lupa mengucapkan Allahumma ja'al akhira kalamina, jadikan akhir kalam kami indan tihai ajalina, ketika ajal kami sampai, saat malaikat maut mencabut nyawa, apapun yang terjadi, yang terakhir keluar dari mulut kami la ilaha illallah. Itulah tanda husnul khatimah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mati dalam keadaan husnul khatimah. Bagaimana caranya biar supaya husnul khatimah, Pak Ustaz? Cara husnul khatimah harus istiqomah. Alhamdulillah ada seorang bapak-bapak, begitu saya sampaikan, kalau mau husnul khatimah Pak, harus istiqomah. Alhamdulillah Ustaz Somad, saya sudah dapat dua-duanya. Kok bisa? Rupanya nama istri pertamanya husnul khatimah, yang kedua istiqomah. Tapi ibu janganlah tersinggung. Karena ibu kalau cerita ini, kalau gini baliklah Pak. Jangan. Kalau mau balik pun tak juga tempat jalan balik penuh. Masya Allah. Tadi saya menduga ini kan suasananya redup, panas tidak, hujan tidak. Gimana cara berdoa request cuaca hujan? Hebat orang Lengah Barat. Bisa dimintanya hujan. Saya yang cemas. Doa siapa ini? Yang paling kuat berdoa panitia. Ya Allah. Bayangkan, bertungkus lumus, memasang tenda. Itu tenda yang di sana itu tenda acara ini atau orang nikah? Orang nikah. Saya heran, kenapa jauh? Betul. Mudah-mudahan yang menikah menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Dan yang hadir acara ini, yang belum dapat jodoh, dijumpakan Allah dengan jodoh yang baik. Yang bilang amin itu yang belum nikah. Yang udah nikah pula. Untuk anak-anak Ustaz, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita mau istiqomah, maka jangan lupa meramaikan Masjid Darul Ihsan. Darul artinya rumah, Ihsan merasakan kehadiran Allah. Itu kota apa itu, Bu? Oh, kota sodako. Tapi kenapa ibu-ibu aja yang dibawa kota? Laki-laki tidak ada. Ada. Sengaja dibawa kota itu ke ibu. Rupanya yang mencari duit bapak, tapi yang megang dompet ibu. Patutlah ke ibu semua kota. Masya Allah. Macam-macam respon ibu-ibu menengok kota ini. Ada pura-pura ngambil gambar. Nah,
Tengok dah lalu, alhamdulillah. Ada main silakan aja, silakan. Silakan. Mak, dah ke atas pula ni. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, 8, 9, 10. Yang biru nampakkan di muka, yang 2000 di belakang. Nah, kotak itu yang paling penting di atas, karena ikan patin, ikan paus. Kalau yang bawah itu pantau-pantau aja. Tak boleh menyepelekan. Karena duit tak bisa dilihat dari wajah. Ada bentuknya PKI, tapi duit banyak. Apa PKI Pak Ustaz? Pendek, kecil, hitam. Yang kebetulan sifatnya sama macam yang saya sebutkan dalam ceramah ini, jangan tersinggung. Karena beberapa kali saya ceramah, ada jamaah tersinggung, balik dari pengajian mati. Ibu yang punya kerja PNS ASN dapat gaji 13, beli cincin. Dapat uang tunjangan, beli cincin. Dapat uang tunjang, uang sipak, uang sundul, uang sikut, beli cincin. Begitu meninggal dunia, bisa cincin dibawa mati? Tak bisa. Yang dibawa mati mana? Itulah duit yang masuk ke dalam kotak. Kepada Bapak Kapolsek, Pak Kapolres, minta tolong diawasi kotak yang disebar sesuai baliknya segitu. Kalau memang disebar 20, balik 20. Saya bukan suuzon, tidak. Tapi ini perlu kita, karena Rengat Barat ini kan jalan lintas. Mana tahu ada yang ke Jambi, ada yang ke Medan. Ya. Makanya sudah dekat-dekat sana, tolong pantau. Kejahatan terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi karena ada kesempatan. Waspada. Posko peduli gempa Lombok. Kita peduli Lombok, Inhu peduli. Open donasi pakaian layak. Nah, pakaian kuyak kan dia. Saya sangka tadi pakaian kuyak. Ini pakaian layak. Balai Tahfizul Quran Al-Hidayah, Jalan Ahmad Tahar, Pematang Rebah, samping Raja Digital Printing. Semua jenis pakaian bawah, baik pakaian luar maupun pakaian dalam. Karena beberapa saudara kita di sana sudah bapak-bapak berkumis pakai daster. Karena yang banyak menyumbang pakaian ibu-ibu, bapak-bapak sumbangan pakaian. Saya tadi tidak dikasih tahu acaranya ada pengumpulan pakaian, maka tak saya bawa. Tak mungkin ini saya buka. Maka antarkan ke pos ini. Bangga saya menjadi orang Indragiri Hulu, karena selama ceramah baru inilah ada penggalangan pakaian untuk dikirim juga. Indragiri Hulu, Riau, Sumatera peduli kepada saudara yang nun jauh di Lombok sana, di seberang Bali sana. Saya ingat terus Bali. Nggak pernah saya diusir hari. Nah, oleh sebab itu, oh lupa, mohon. Ini catat nomor 0822 8423 3715, 0821 7456 4236, 0811 7529 555. Artinya apa? Kalau ada yang mau ngasih tak bisa datang, telepon nomor ini. Saya tak tahu tadi yang jemput atau tidak. Kasihnya nomor saya sebutkan. Tapi nelponnya yang baik-baik lah. Jangan pula ngajak nonton. Telepon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bisa ambil pakaian busuk. Kalau bersedekah itu lantanalul birra, kamu tidak akan mendapatkan kebaikan. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, sampai kau berikan pakaian yang paling kau sayang. Mana pakaian yang paling kau sayang, itulah yang kau berikan. Kebetulan ibu ini pakaian yang paling dia sayang, baju rok Melayu panjang.
Begitu dipakai, rupanya resleting logo pasang. Yang punya pakaian sempit celana legging jangan disedekahkan, karena tak ada pahalanya, dosa yang mengalir. Jangan. Ini bersedekah celana legging yang sudah hijrah-hijrah. Salah satu panitia penyelenggara ini pemuda hijrah. Kita doakan yang muda-muda mudah-mudahan hijrah. Adapun yang tua tak perlu hijrah, memang sudah diintai malaikat maut. Tak hijrah pun mati juga. Terserahlah, yang tua-tua mau mabuk, mau berzina, silakan. Ada tua-tua umur 70 tahun mau berzina, pergi ke lokalisasi, dimakanlah piagram 4 biji. Begitu dimakan, mati. Macam kap 70 dikasih minyak pesawat, meletuplah. Ustaz Somad ini tak sopan bicara. Ini true story, kisah nyata. Golak ibu. Terbayangnya itu mati. Yang muda-muda ini yang penting. Kenapa begitu? Karena musuh-musuh itu selalu meraih yang muda-muda, ingin merayu yang muda-muda. Alhamdulillah, qorinya anak muda, pembawa acaranya anak muda. Pak Bupati pernah menjadi bupati termuda dan penceramahnya tak pula terlalu tua. Sekarang kan lagi tren warna nih. Saya kemarin ke Aceh berdua dengan Ustadz namanya Ustadz Pink, Ustadz Oren. Sorbannya oren, bajunya oren. Betul pergi saya ke Samarinda, dijemput di airport, yang menjemput Ustadz Pink. Sorbannya pink, sepatunya pink, batu cincinnya pun pink. Cuman saya tak nanya kenapa pink. Kalau saya jarang saya mau bertanya, karena kalau nanya nampak betul lah bodoh kan. Pura-pura pandai aja. Lama-lama dia jelaskan, Ustadz, pink ini artinya pengen ikut Nabi ke surga. Itu. Nah, saya kalau disuruh milih warna apa yang cocok? Tadi pagi ada pula orang ngasih baju, paslah Ustadz ungu. Teringat sambal terong betul. Sampai begini melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya datang ke Rengat ini tak macam ceramah rasanya. Macam balik kampung cerita-cerita dengan pakcik, makcik, anak keponakan. Kalau ceramah serius kan kata begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi hari ini tidak, Masya Allah. Tentu kalau kita balik kampung, orang menyambut kita. Disambut saya dengan lagu. Entah apa lagunya itu, tak ingat. Telinga tertutup helm. Helm itu mantap, cuma tak bisa dibuka. Potong pakai pisau. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pertemuan kita ini mudah-mudahan menjadi pertemuan yang bernilai amal soleh. Apa isi pertemuan ini? Yang pertama, saling mengingatkan supaya mati dalam keadaan la ilaha illallah. Makanya tahlil afdhalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Semangat bapak-bapak waktu wirid yasin, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tiba-tiba datanglah kipas angin mengembus koran menutup piring. Nampak mie. Itu namanya la ilaha illallah mie. La ilaha illallah itu tetap kuat walaupun ubi goreng. Karena kita menyebut la ilaha illallah lillahi ta'ala. Nawaitu shoma ghadin an ada'i fardhi syahri ramadhan hazihi sanati lillahi ta'ala. Usalli fardhu asri arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Saya pernah ceramah di salah satu daerah di Riau. Ramai jemaah, penuh. Begitu selesai acara, saya sangka udah hebat betul saya ceramah. Masing-masing mencari absen. Rupanya di absen. Ini jangan-jangan Pak Bupati Inhu mengabsen juga. Ini di absen enggak? Pernah juga saya ceramah di salah satu daerah, ramai.
Selesai itu berkerumun, rupanya bagi-bagi kain sarung. Ada tulisan di ujung, coblos nomor. Ustaz kok tahu? Saya dapat juga. Ini ada juga pembagian sarung. Saya tanya, kalau dapat kasih sekarang. Biasanya saya lupa. Udah di akhir-akhir nanti kan datang serangan selfie. Nah, alhamdulillah, yang datang ini bukan karena sembako, yang datang ini bukan karena kain, yang datang ini bukan karena yang lain. Kita datang karena la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ibu-ibu membawa anak. Ibu-ibu membawa anak kecil, menyusukan anak, datang mendengar pengajian. Padahal anak kecil, susukannya anak. Datang pula bapak sebelah itu menengok. Maksudnya menengok ibu itu bukan. Ibu-ibu yang datang pengajian ini tentulah lakinya soleh. Kalau laki tak soleh, mana mungkin diizinkannya pengajian? Bang, aku mau pengajian ya. Jangan. Di rumah aja kita duduk-duduk nonton sinetron Korea. Bersyukur ibu yang pakai jilbab karena suaminya soleh, bukan somat. Bersyukur ibu, balik nanti ke rumah, ucapkan ke abang, bang, barulah aku tahu bahwa nikmat terbesar yang diberikan Allah adalah kau, my darling. Nun jauh di sana perempuan ingin pengajian dilarang oleh suaminya. Di sana perempuan ingin berjilbab dilarang oleh suaminya. Bang, aku mau berjilbab ya. Jangan. Rambutku gimana? Rebonding. Warnanya gimana bang? 3 warna. Merah, kuning, kelabu. Bang, kukuku potong ya. Potong, jangan potong kuku. Aku suka perempuan bercanda. Malam balik pas mati lampu. Sangka sundel bolong. Bersyukur ibu-ibu mendapatkan laki yang soleh. Mudah-mudahan yang gadis-gadis, kudoakan kalian dapat suami yang soleh-soleh. Bantuan dari Bapak Bupati Inhu untuk korban gempa Lombok 10 juta. Itu baru kartu kuning. Bayangkan kalau merah. Hebat Inhu. Kartu kuningnya aja 10. Biar saya simpan tuh. Nah, ambil gambar. Bantuan Bupati Inhu 10 juta. Like and share. Biar tahu bupati-bupati lain. Begini Bupati Inhu kalau ngasih. Nanti kalau saya ceramah di tempat lain, Bupati Inhu memberi untuk Lombok 10 juta. Pas selesai acara, datang panitia. Ustaz, Bupati kami 30. Belum ada lagi, belum. Mana tahu. Akan datang, saya sebelum saya ceramah, saya tanya. Bupati kalian berapa? Cuman 2 juta Pak. Bupati kami. Tapi kalau bupati dia lebih banyak, bupati kalian berapa? 20 Pak. Iyalah. Itu caranya. Ya, jelas kan? Sampai mana cerita? Mudah-mudahan adik-adik yang perempuan dapat kalian suami yang baik-baik. Ustaz, yang mana? Inilah dia. Yang senyum tuh yang lajang-lajang. Yang dapat bini pun. Dia tak tahu bini sebelah menengok. Masya Allah, tabarakallah. Saya menengok dari atas ni ke bawah, Bu, macam menengok pelangi, merah, putih, hijau, biru. Meletus baron hijau, hatiku sangat kacau. Masya Allah, tabarakallah. Indah. Ketika anak nanti bertanya, Mama, dulu jumpa papa di mana? Di tanah lapang sepak bola Rengat Barat. Apa acaranya waktu itu, Ma? Pengajian. Siapa ustadznya? Ustadz Somad. Mana ustadz itu sekarang? Udah mati dimakan cacing. Gimana ceritanya Mama jumpa? Waktu itu meriah betul. Pas selesai acara, orang berebut mau jumpa ustadz itu. Pas Mama tengok, selop hilang. Pas Mama sedang mencari-cari, berlagalah kepala sama ayah.
Pas tegak. Ditanyanya pula, ayah, betul ya waktu itu lagu mama itu? Enggak, kata anak. Apa lagunya? Macam hantu. Indah diceritakan. Sekarang banyak ibu yang tak bisa menceritakan pertemuannya dengan bapak. Mama, gimana jumpa sama ayah dulu? Salah sambung. Ayah, gimana jumpa sama mama dulu? Tangkap ansik. Ya tapi itu tidak terjadi di Rengat Barat. Kenapa? Jilbabnya panjang. Anak kecil pakai jilbab. Anak kecil pakai jilbab, anak kecil pakai jilbab, anak kecil pakai jilbab. Ya Allah, jadikan anak-anakku ini penghafal Quran ya Allah. Solihah ya Allah. Jagakan dia dari zina ya Allah. Jagakan dia dari narkoba ya Allah. Jadi pemimpin masa depan dia untuk Riau, untuk Indonesia ya Allah. Anak kecil mendengar ceramah. Dulu yang dengar ceramah itu semua menunduk. Sekarang anak kecil mendongak sampai menunjukkan HP. Direkamnya. Hidup HP itu kan, nak? Bangga saya. Pernah saya ceramah, datang anak kecil. Ustaz somad. Loh, kenal sama Ustaz? Selalu nengok Ustaz. Di mana? Di HP mama. Ayah kau tahu? Tahu. Masya Allah. Kenapa anak-anak kecil ini bisa kenal sama Ustaz? Karena orang tuanya selalu mendengar ceramah. Coba kalau maknya selalu nengok sinetron Korea, pasti roknya pendek. Orang Korea rok pendek, lutut putih, awak hitam berkudis. Sudah jelas warna kulit orang Indonesia hitam manis. Dulu saya dikasih tahu, Ustadz jangan nikah sama orang hitam manis. Kenapa? Habis manis tinggal hitamnya. Ditontonlah sinetron Korea, ingin putih macam orang Korea, ditempellah dempul 3 inci ke lepak. Tutup tak lalat. Putih. Ada perempuan-perempuan nih kalau kita tengok mukanya ingat kita tepung terigu. Tapi di Rengat Barat tak ada. Satu pun tak ada. Entah mata saya mulai rabu. Ada model perempuan-perempuan nih dipasanglah lipstik. Waktu masang tuh melekat dia. Begitu dilepas turun ke bawah. Tak lengket lagi. Tapi dipakai pula baju you can see. You kamu can bisa see menengok. You can see kau bisa menengok ketiak saya. Menengoknya hilang selera makan kita. Begitu gini macam leher onta. Ustaz ada menengok, saya tidak sengaja menengok, ternampak. Asal bernapas. Inilah namanya dosa kering. Udahlah berdosa kering pula. Nauzubillah. Tapi di Rengat Barat tak ada. Baju you can see tak ada. Makeup berlebih-lebih tak ada. Jilbab panjang. Memang masyarakat Pak Camat ini luar biasa. Masya Allah. Itu tak petangnya aja Allah. Tapi kita tak boleh suuzan. Mudah-mudahan ibu-ibu istiqomah insyaAllah. Suami yang membiarkan istri tak pakai jilbab membuka aurat namanya dayus. Siapa namanya? Dayus. La yadkhulul jannah, tak masuk surga dayus. Tak masuk surga dayus. Siapa dayus itu ya Rasulullah? Alladzi la yagharu ala maharimihi, tak ada rasa cemburu kepada mahramnya. Cuek saja dia. Keluar bini dari rumah memakai celana sempit sampai menjerit papa. Ujung tuh kecil. Saya heran, cemana memasukkannya? Mana masuk? Pakai oli panjat pinang. Tapi di sini tak ada. Anak kecil pakai rok besar. Anak kecil pakai rok besar.
Ada juga yang pakai training. Training tak apa-apa nak, tak apa-apa. Yang dibuka. Training tuh longgar, karena dia mau senam, mau lari pagi, tak apa-apa. Jangan sempit. Dipakailah celana sempit, telekung letakkan di tengkuk, pakai celana sempit naik motor ke masjid. Apa tak imam masuk paret? Nengok, maka kalian kalau ke masjid itu pakailah baju panjang, pakai rok panjang, kain panjang. Alhamdulillah, mudah-mudahan bapak-bapak tetap berani. Ustadz, bagaimana nih Pak Ustadz? Kenapa? Bini saya nggak mau pakai jilbab, suruhlah dia. Saya takut Pak Ustadz. Ikatan laki takut bini. Kenapa kau takut? Saya nikah sama dia dulu karena emas dia banyak. La ilaha illallah. Ya ayyuhallazina amanu, hai para suami-suami, o anfusakum, jaga dirimu, wa ahlikum, istrimu, naro. Apa arti naro? Neraka. Kalau ada orang namanya naro, neraka. Jaga dari neraka. Beruntung bapak-bapak polisi, karena istrinya pasti takut. Mana berani untuk melawan? Pistol, ha? Nah, ada juga pistol air. Polisi tapi mengamankan ceramah, pahala mereka 2 kali lipat. Pertama mendengar ceramah, yang kedua mereka mengamankan ceramah. Mudah-mudahan mereka istiqomah. Itu caranya biar supaya kita tak ditilang. Sampai ibu yang dimuliakan Allah. Oh, Ustaz ini tak punya SIM. Punya. Kemana-mana pergi saya bawa SIM. SIM A, SIM C. Walaupun ke Talang Mamak naik sampai. Dulu waktu saya belum punya SIM selalu kena tilang. Sesudah punya SIM, viral foto sama Kapolri, tak pula pernah tangkap. Padahal foto dah saya siapkan. Tangkaplah, coba tangkap. Aku tunjukkan, tak pernah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, artinya apa? Mau jadi bapak-bapak, mau jadi ibu-ibu, mau jadi Pak Camat, mau jadi Pak Bupati, mau jadi tentara, mau jadi polisi, itu hanya sampulnya saja, isinya tetap la ilaha illallah. Memangnya kalau kita mati, ada mati pakai seragam? Ada? Tak ada. Ibu paling sayang, bo, ada ibu-ibu ini mukenanya 7 biji. Hari Senin pink, hari Selasa merah jambu, hari Rabu merah hati, hari Kamis ungu, hari Jumat hijau daun. Ketika mati meninggal dunia tetap pakai kain putih. Judul lagunya Selimut Putih. Janganlah mau. Karena kalau itu tidak dibuat, nanti nasib dikalahkan oleh Imut tunggal. Saya berapa kali acara pernikahan tak mau saya datang. Sampai hati Ustaz Somad ya. Sengaja kami antar surat undangan ke rumah. Kenapa Ustaz tak datang acara pernikahan anak kami? Saya datang. Kenapa tak masuk? Di pintu saya mau masuk dan sambut dengan lagu Jatuh Bangun Aku Mengejarmu. Kenapa saya masuk? Jatuh bangun aku cabut saya langsung. Coba kalau disambut, ya Taibah, ya Taibah, ya dawal ayyana ashta'na lik wal hawa nadana, ya Taibah, wahai kota Madinah, ya Taibah, wahai kota Madinah, ya dawal ayyana, engkau memberikan penyembuh kepada di antara yang sakit di antara kami. Ashta'na lik, kami rindu kepadamu. Ashta'na lik, I miss you. Lagunya yang bermakna. Ini dinyanyikan lagu barat. Yang nyanyi tak paham, yang dengar tak paham, semuanya ngangguk. What can I do? Bini menyanyi, laki menyanyi, bini senyum. Lagunya apa? No woman no cry. Dia tak tahu artinya apa. No woman no cry. Tak ada perempuan tidak menangis. Berarti kalau ada perempuan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanya akan datang, kembangkan nasyid-nasyid ini. Ustaz Somad ceramah berapa lama? Saya berceramah di mana-mana sama 60 menit.
Selesai 60 menit, ada pertanyaan kertas, saya jawab. Habis itu baru kita berdoa. Dan jangan lupa nanti malam kabarnya ada makan malam bersama di rumah masing-masing. Nanti malam saya tablik akbar di Air Molek, insya Allah. Hasil sementara 26 juta tambah 10 juta, maka total perolehan untuk Lombok 36 juta. Kira-kira kalau 36 juta nanti di akhirat dapat tembok penutup di padang mahsyar setebal flyover. Tebal 36 juta. Kalau 3 juta Sunda Pelapon. Kalau 300.000 triplek. Kalau 3.000 Riau Pos. Kalau 2.000 MX. Nanti kalau nampak di akhirat ada orang nutup kepala pakai Riau Pos, anjing masuk duit 3.000. Tengok, berani anak kecil naik ke atas. Saya aja takut. Dia berani. Hebat anak-anak Indragiri dulu. Maaf panjang, tolong baca ya Ustadz nanti. Sudah selesai sejam baru kita jawab pertanyaan. Tadi saya ceramah jam 4.15, sekarang jam 5. Saya sudah ceramah 45 menit. Yang Ustadz ceramahkan baru satu, la ilaha. Makanya kalau ibu sambil masak, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Banyak orang muji saya, enak juga suara Ustaz. Saya kira tak mau aja nyanyi. Kalau mau udah banyak album saya. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Apa yang selalu kau nyanyikan, apa yang selalu kau ucapkan, itulah yang akan kau sebut nanti waktu sakratul. Ada orang yang waktu mau sakratul maut dibisikkan Pak Imam, la ilaha illallah, kantui. Makanya jangan selalu mencarut mengucapkan kata-kata yang tidak baik. Ibu, bapak balik dari sini marah kita, ucapkan. Kebetulan balik bapak, ibu tuh lambat masak. La ilaha illallah. Balik bapak tuh tak membawa duit banyak, dibalas ibu. La ilaha illallah. Kepala boleh panas, hati tetap sejuk. Saking hebatnya hati sejuk orang rengat barat, suasana pun bisa dibuatnya sejuk. Tenang, sejuk. Malam nanti baru hujan. Kita doakan mudah-mudahan hujan bisa berpindah supaya pesta tak terganggu. Doa masyarakat, ya Allah jangan sampai hujan. Rupanya pengantin baru tuh minta hujan. Ya. Di akhirat nanti ada orang yang tidak ditanya oleh Allah langsung masuk surga. Tamu-tamu Allah. Beliau termasuk tamu Allah. Maka saya kalau jumpa model macam anak kemanakan kita, saudara kita, selalu saya meleleh air mata, sedih. Kenapa? Aku nanti di akhirat ditanya Allah, tapi mereka tak ditanya Allah, langsung masuk ke dalam surga. Jangan-jangan kita masuk surga karena syafaat dia. Dia mengasihi kita syafaat. Waktu disuruh Allah masuk surga, masuklah engkau ke dalam surga, silakan. Apa kata dia? Ada satu yang belum, ya Allah. Siapa? Ustaz Somad. Bisa jadi dia. Maka tak boleh kita menghina, menyepelekan, mengejek. Betul? Tamu Allah, tamu Allah, tamu Allah. Makanya hati-hati, jangan mengejek-ejek orang. Yang sombong, yang angkuh, merasa diri sempurna, la yadkhulul jannah, tak masuk surga. Man kana fi qalbihi, siapa yang dalam hatinya mithqal habatin min khardalin min kibrin, ada sombong sebesar biji sawi. Tapi di sini tak ada sombong.
Tak ada sombong. Begitu saya naik tadi semua datang bersalaman. Seandainya sombong, naik saya ke atas, cuek aja mereka. Mau datang lah. Datang tak dijemput, balik tak diantar. Hantu jelangkung ni. Tapi tegak berdiri. Pak Ketua MUI, Pak Ketua LAM, Pak Camat, Pak Bupati, tegak semua. Pak Camat, saya tak kenal Pak Camat. Untung beliau ngaku. Beruntung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, la ilaha illallah. Yang kedua, apa bukti la ilaha illallahnya benar? Salatnya tak tinggal. Ustaz, suami saya nggak sholat Pak Ustaz. Dia nggak sholat sekarang apa dari dulu? Dari dulu nggak sholat Pak Ustaz. Kenapa kau nikah sama dia? Aku pun dulu tak sembahyang. Aku setan, lakiku iblis. Tapi setelah mendengar ceramah Ustaz, akhirnya aku paham bahwa hidup ini hanya sementara dan aku akan mati. Aku ingin mati menghadap Allah dalam keadaan membawa sholat. Yang pertama nanti ditanya di padang mahsyar adalah sholat. Kalau sholatnya sempurna, kata Allah Ta'ala, sempurna. Tapi kalau tidak, na'udzubillah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Yaumiddin. Terbangun mertua tengah malam jam 2. Suara apa tu, Mak? Menantu kita salat tahajud di sebelah. Dibuka mereka pintu kamar, tengok, rupanya TV belum mati. La ilaha illallah. Makanya masukkan anak ke pondok pesantren. Masukkan anak pondok pesantren Madinatun Najah, ke Air Molek Khairul Ummah, ke Nurul Falah, yang tak saya sebut jangan tersinggung, saya tak tahu gimana mau nyebutnya. Pokoknya asal nampak pondok masukkan. Begitu sampai masuk, Assalamualaikum Pak, ya saya mau nyekolahkan anak saya. Mohon maaf Pak, ini pondok patin. Tengok elok-elok pondok pesantren. Karena di Pekanbaru banyak juga ada pondok Baung. Nah, masukkan. Itulah yang bisa menolong kita. Mati nanti kita tinggal, mobil besar tinggal, rumah besar tinggal, bini besar cuman belum membawa dia 125 kilo. Oleh sebab itu yang kekal abadi nanti adalah sholat. Kalau sempat sholat duha 2 rakaat, usolli sunnatad duha rakataini. Kalau sempat sholat tahajud 2 rakaat, usolli sunnatat tahajud. Itulah yang akan menolong. Ibu kenapa belum sholat duha? Anak masih kecil. Ibu kenapa belum sholat duha? Anaknya kan sudah besar. Anak besar itu pula menitipkan anak kecil. Kapan lagi mau sembahyang? Kapan lagi mau beribadah? Ada orang mati buat cucu. Berapa banyak ibu-ibu yang awalnya bantu, lama-lama jadi pembantu. Hai para bapak yang baru menikah, anak 1, anak 2, jangan kau jadikan orang tuamu, mertuamu menjadi pembantu. Cukuplah dulu dia tak sholat, dia tak puasa gara-gara menyusukan engkau. Berapa kali dia sudah mau sholat duha, dia mau sholat, kencing kalian di celananya, di bajunya, di kaitnya. Sekarang di hari tuanya biarkan dia menikmati hidup dengan ibadah, biarkan dia datang ke pengajian. Tapi Masya Allah, orang Rengat Barat tidak hanya anak yang diurusnya, anak itu pula dibawanya pengajian. Dua-dua dapat, anaknya dapat, ibu pun dapat. Dari tadi anak itu tak ada menangis. Suara Ustaz menggelegar, tak menangis. Anak kau tak menangis, kenapa? Ku kasih antimu. Jangan dicoba. Itu ceramah itu bukan untuk diamalkan, yang itu yang lain pakailah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, la ilaha illallah. Yang kedua, banyak-banyak bersedekah. Yang ketiga, tak lain tak bukan adalah
sholat. Yang keempat, istiqomah. Bagaimana cara istiqomah Pak Ustadz? Berjamaah. Ibu masih ada jamaah wirid Yasin? Lanjutkan. Dulu ada namanya Yasin. Yasin beda, Yasin di Indragiri Hulu sama di Makkah. Yasin di Indragiri Hulu punya pesantren. Apa arti Yasin? Yayasan Islam Indragiri Hulu. Yasin. Hebat Yasin. Maka ibu-ibu pun membaca Yasin. Rumah baru baca Yasin. Mantap, jin hantu setan keluar. Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Ketawa jin di rumah itu. Tak mau dia keluar. Jin, kenapa kau tak keluar, sudah dibacakan Yasin? Yang membaca itu pakai celana kami, gitu. Yang baca Yasin pakai celana jin. Mana mau jin itu keluar? Sesama kawan dilarang saling mengusir, gitu. Jadi membaca Yasin dulu. Rumah yang dibacakan Quran, pergilah hantu nyembalang tanah. Tapi tetap ulah kita tak sama macam setan hantu. Setan hantu ulah, sesama hantu dilarang saling mengusir. Nauzubillah. Maka ini mesti kita jaga. Saya kebetulan jadi dewan juri musabaqah tilawatil Quran Kabupaten Indragiri Hulu. Tinggal di hotel di Pematang Rebah. Pas sedang lewat, dipanggil saya, Ustaz Somad, sini sebentar. Ada apa Pak? Ada perempuan Qori'ah kerasukan jin. Saya tak pernah meruqyah orang, tapi karena diminta, tak mungkin saya nolak kan? Awak LCMA, mungkin nolak. Ustaz bisa ruqyah? Bisa, kata saya. Saya padahal tak pernah, saya tes saja. Bacakan, perempuan pula itu. Dibacakan ke telinga sebelah kanan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Sehat dia. Entah dia terkejut Allah. Tapi sejak itu saya trauma. Makanya sejak itu kalau jalan saya hati-hati, tengok kalau ada orang kerasukan cepat pergi. Karena setelah itu dia sehat, jin itu datang ganggu. Nah, tengah malam kita berzikir, datang dia. Hai Abdul Somad, what can I do for you? Aku ingin menjadi temanmu, aku ingin jadi followermu. Kau jangan jadi temanku, karena temanku di Instagram sudah 4 juta. Saya mau ngasih tahu follower saya sudah 4 juta. Ustadz yang mana? Itu yang followernya 4 juta itu. Manfaatkan teknologi sebagai tempat. Manfaatkan teknologi untuk tempat mengaji. Berani-berani anak ibu. Saya sepanjang ceramah belum pernah orang buat macam ini. Dah, pas 60 menit saya ceramah. Mana kertas-kertas pertanyaan tadi? Berdoa sebaiknya ngangkat tangan atau biasa aja Pak Ustaz? Nabi berdoa ngangkat tangan sampai nampak ketiaknya putih. Nabi itu baju lengannya besar, ketika diangkatnya tangan nampak putih. Itu hebatnya Nabi. Saking putihnya Nabi itu ketiaknya putih. Orang kita enggak, muka putih ketiak hitam. Sekarang banyak orang berdoa tangannya di paha. Kalau ada orang berdoa tangan di paha, itu artinya terserah ya Allah mau kasih tidak tahu. Doa tu angkatlah, minta kepada Allah. Habis sholat wajib sebaiknya sholat sunat di masjid atau di rumah. Nabi Muhammad SAW sholat sunatnya di masjid apa di rumah? Di rumah. Jarak rumah dia dengan masjid dinding saja. Ini dinding kamar, ada situ Nabi. Maka kita habis sholat di masjid, karena rumah kita jauh. Balik singgah pula ke warung gaplek lagi, singgah pula ke warung kopi, singgah pula ke warnet. Maka sholat sunat di masjid bagi yang rumahnya jauh. Selamat sore Pak Ustaz. Tak mau saya jawab. Selamat sore, sore aja selamat, malam nanti.
sujud. Saya mau didoakan Assalamualaikum warahmatullah. Ini anak-anak muda pas saya datang, welcome Pak Ustaz. Apa kau bilang? Welcome. Tahu arti welcome? Keset kaki. Well bagus, come datang, welcome datangnya bagus, baliknya tak mau saya. Setelah sholat wajib sebaiknya berzikir dan berdoa dulu atau langsung pergi? Berzikir dulu. Ini banyak. Assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Macam ayam. Habis zikirlah. Subhanallah, 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 subhanallah. Ini cepat pula. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Seminggu harus siap. Yang sedanglah subhanallah, 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 alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu akbar, Allahu akbar. Gitu. Habis itu berdoa. Berdoa. Kau kenapa tak berdoa? Lain doa imam, lain doa aku Pak Ustaz. Imam minta hujan, aku tak mau. Kenapa gitu? Imam tu nanam sawit, dia nanam kota. Jangan, pokoknya apa didoakan imam? Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Amin. Wa afiatan fil jasad. Amin. Wa ziyadatan fil ilmi. Amin. Wa barakatan fil rizqi. Amin. Wa taubatan qablal maut. Amin. Wa rahmatan indal maut. Wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Doa itu begitu, dirayu Allah Ta'ala. Ini ada doa Allah, maut. Maut. Mana doa bentak-bentak. Bayangkan datang orang proposal ngadap Pak Bupati. Semen, kerikil, bata. Kami pengurus Masjid Darul Ihsan minta kerikil. Kalau tak ada batu bata pun jadi. Kalau tak ada batu bata, parah kali Pak Bupati. Dirayu Allah Ta'ala. Tapi doanya banyak panjang. Dulu acara di Pekanbaru, diundanglah Ustadz dari Jakarta. Dibuantainya berdoa 1 jam. Oke, pertama jamaah semangat. Ustadz doa pakai bahasa Arab apa pakai doa apa pakai bahasa Arab? Doa pakai bahasa kita. Doa pakai bahasa kita. Ya Allah, anakku sedang kuliah di Jakarta, jangan sampai dia kena narkoba, jangan sampai dia kena zina, jangan sampai dia nanti ngambil uang di ATM tiba-tiba ada yang menepuk bahunya, tatap mata saya. Jangan sampai dia kena pacaran, jangan sampai duitnya hilang, jangan sampai dia tambah, jangan sampai. Saya Pak Ustadz tak khusyuk kalau doa pakai bahasa Indonesia. Jadi pakai apa? Saya orang Jawa. Apa bahasa Jawa? Iki wis perang-perang dina bojone orang kota. Wis karo kilometer. Ambo ndak orang Jawa Bu ya. Ambo orang awak. Aduh apa ya Pak? Iko banyak banan kami minta kana tamu ulun balaki yang kedua ulun babina kampe acara ibu acara. Yang penting doa itu 4 saja yang bahasa Arab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam. A'udzubillah, bismillah, alhamdulillah, sholawat. Sisanya bahasa Indonesia. Minta kepada Allah. Hanya saja kalau doanya sifatnya pribadi, ibu jangan kuat-kuat. Ya Allah, suamiku sering keluar kota, aku khawatir dia selingkuh. Nanti tanya kawan, sama siapa? Kalau sifatnya pribadi, ibu gerak-gerakkan aja dulu. Berdoa jangan terlalu detail. Ya
Allah, ini mau menjual tanah di Pematang Lebak 25 meter kali 30, sebelah bersempadan sama Pak Camat, di depan Pak Bupati, jalan lingkar, harga masih nego. Tak perlulah. Tapi jangan pula terlalu umum. Ini ada orang doa terlalu umum. Ya Allah, sebenarnya banyak yang mau kumintakan, tapi rasanya tak perlu kusebutkan satu persatu, karena aku yakin kau tahu yang ku mau. Kenapa di dalam Quran selalu dikatakan hai orang-orang yang beriman? Kenapa tidak disebut hai orang-orang Islam? Ya juga. Orang-orang yang beriman. Kalau sudah disebut iman, maka terkandung makna Islam. Islam itu syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, diucapkan di mulut. Keyakinan dalam hati namanya iman. Amalnya, tegaknya, sholatnya, puasanya, hajinya, umrohnya namanya Islam. Gerak itu jasad, iman itu roh. Ada makna jasad kalau tak ada roh? Mana ada? Bapak ibu menghormati saya karena ada roh dalam. Kalau tak ada roh dalam, enggak almarhum. Maka yang dipanggil itu adalah yang substansinya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Pak Ustaz, saya mau nanya, badan saya penuh tato. Apakah sholat saya sah? Sah. Mandi wajib saya sah? Sah. Kalau ada orang yang mengatakan tato menghalangi air, tidak benar. Baca kitab syarah. La'anallahul wasimat, Allah melaknat tukang buat tato, wal mutasimat, minta buatkan tato, wal mutanammisat, mencabut apa nih? Alis, wal mutafallijat, mengotak-atik gigi, wal mughayyirat, merubah ciptaan. Tengok syarahnya. Tato tidak menghalangi air mandi wajib, tato tidak menghalangi wudu. Bagi yang sudah bertato mau tobat tidak perlu menstrika tatunya. Tapi bagi yang belum bertato, yang muda-muda, jangan kalian buat tato. Jangan. Waktu muda ya badan tegap merotot ular kobra. Begitu sudah tua kena diabetes, cacing pita. Waktu anak muda dulu gambar burung Garuda sedang mengepakkan sayapnya. Begitu udah tua kurus punggung. Jangan buat tato. Jangan buat tato. Jangan buat tato. Ustaz ada tato? Enggak. Apa hukumnya kita ikut bisnis tanam saham? Tanam sawit aja lah. Tanam saham untuk mudharabah bagi hasil boleh. Sejuta kita ternak ikan lele. Kalau untung, saya nggak mau lele lah Pak Ustadz, gurami, terserahlah mau ikan apa. Kita ternak, nanti kalau untung kita bagi sama, kalau rugi ditanggung bersama. Itu namanya tanam saham mudharabah, boleh. Tapi kalau untung sama rugi sama, untung sama rugi tanggung sendiri, maka itu riba. Maka hati-hati, jangan sampai kena riba. Apakah jika seorang ibu pakai KB spiral kemudian dia meninggal, apakah KB-nya harus dibuka, dicabut? Kalau sebelum mati itu bisa dibuka, bukalah. Tapi kalau sudah meninggal dunia menyakiti jenazah tak boleh. Dulu lututnya dipasang besi di dalam. Setiap masuk pesawat bunyi, pet. Ikat pinggang Pak, pet. Cincin Pak tak ada, kenapa bunyi? Meninggal, apakah perlu dibelah lututnya? Tidak. Begitu juga yang pakai KB spiral. Apakah perlu diambil menyakiti jenazah? Tak boleh. Ini KB keluarga berencana. Ada yang boleh, ada yang tidak. Yang tak boleh mana? Yang tak boleh vasektomi, dipotong sampai mati tak bisa disambung. Itulah ada judul lagunya, putus tak bisa disambung. Jangan sampai vasektomi. Perempuan yang tak boleh steril, tak bisa lagi punya anak, tak boleh. Tapi kalau 2 tahun sekali punya anak, 5 tahun sekali boleh. Ini cerita steril. Dokter, tolong sterilkan saya.
anak saya sudah ada, sudah sekolah. Begitu disteril bersih, 2 anaknya mati, meninggal dunia. Tak bisa punya anak lagi. Sementara suami ingin punya anak. Apa yang terjadi? Menangis. Apa mau dikata? Oleh sebab itu maka jangan steril. Minta tolong doakan anak kami bernama Dimas Muzammil kesayangan supaya seperti Ustaz. Oh, jangan. Macam saya kurus nanti. Bercita-cita itu tinggilah macam Uji, Ustaz Jeffrey Al-Bukhari, macam Zainuddin MZ, macam Buya Hamka. Itu, ini cita-cita macam Ustaz Somad. Gantungkan cita-citamu setinggi bintang di langit, tapi kakimu tetap menginjak ke bumi. Karena kalau kakimu tak injak, kau hantu. Mana tetap lagi? Apakah sah pernikahan wanita yang dalam kondisi hamil? Nah, ini panjat pinang nih. Dipanjat dulu baru dipinang. Perempuan hamil, udah itu dinikahkan. Apakah Pak Kua perlu bertanya berapa bulan ya, Dek? Pak Kua tak perlu bertanya berapa bulan, karena nikahnya sah. Aku nikahkan engkau dalam keadaan hamil, tak perlu. Ku nikahkan engkau dengan mahar sebentuk cincin emas tunai, sah. Sah nikahnya, sah, tak perlu diulang. Yang jadi masalah muncul 4 masalah, siji loro telu papat. Sadak 2 tolu 4, cik 2 3 4. 1 2 3 4. Wahid itsnain tsalatsa arba'. Masalah pertama, kalau anak lahir nanti tak boleh pakai bin bapaknya. Jadi pakai bin apa? Terserah. Bin brondol, bin botol. 2, kalau anak itu nanti lahir laki-laki, setelah itu lahir adiknya perempuan, maka si abang anak pertama yang tadi itu tak bisa jadi wali bagi adiknya, karena dia bukan saudara seayah tapi saudara seibu. Saudara seibu tak bisa jadi wali. 3, kalau si bapak mati, si anak tak dapat warisan karena tidak ada hubungan nasab. 4, si anak lahir gadis cantik jelita dipinang oleh anak lajang yang ganteng, maka si bapak tak bisa jadi walinya. Kau tak bisa jadi wali anak ini. Ini anak saya. Tes DNA, anak saya. Ini bukan anakmu, Mas Bro. Apa salah saya? Kau mencoblos sebelum hari H. Lalu anak tadi walinya siapa? Wali hakim itu siapa? Pak Kua, bukan Pak Aqua. Gimana menurut Ustadz pondok Al-Fatah Temboro? Karena saya mau mencari pondok tahfiz yang bagus. Pondok Temboro tempat hafal Quran, ngapal hadis 5.000 hadis almarhum Kiai Huzairan. Kampung itu sudah menjadi kampung tahfiz. Jadi yang mau pergi ke Temboro, pergi ke Gontor. Tadi Ustadz sebut Iskarima, saya baru pulang dari sana. Temboro, mantap. Yang mau ke Iskarima, mantap. Temboro ini orang ngapal hadis bukan sedikit, 5.000 beserta sanad matan. Tolong doakan FPI Inhu agar lebih diterima oleh masyarakat. Ada masyarakat tak menerima FPI. Kalau ada beku di sutaknya. Abdul Somad ini bisa aman ceramah di mana-mana, siapa yang mengawalnya? FPI lah ngawal. Kalau tak dikawal FPI udah habis ditarik-tarik emak-emak garis keras. Abdul Somad cuman ngajak orang mari sholat, mari puasa. Yang berani mengatakan ini haram, ini tidak boleh, ini tutup, siapa yang berani? FPI. Siapa yang memusuhi FPI? FPI itu sesat Pak Ustaz. Kenapa sesat? Bajunya putih. Loh, baju putih kok sesat? Oleh sebab itu maka jangan mudah menyesatkan orang lain. Kita semua bersaudara. Baju FPI, baju PP, baju FKPPI, baju Laskar Merah Putih, baju apapun itu hanya sarana saja. Isinya, casingnya, isinya, substansinya tetaplah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. InsyaAllah kita akan selamat dunia akhirat. Allah hazihin niat, untuk niat yang baik-baik.
wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم أنزل الرحمة والسلامة والبركة على هذه الجماعة. Turunkanlah keselamatan, kerahmatan, keberkahan kepada seluruh jamaah yang hadir ini ya Allah. Allah mawaffiqhum lima tuhibbu wa tardah. Tanamkan ke dalam hati mereka taufik hidayahmu supaya amal mereka amal yang baik dan kau ridhai ya Allah. La tada'lana zamban illa ghafartah. Yang batang bawa membawa dosa pulang dari majelis ini bersih dari dosa-dosanya ya Allah. Wala dainan illa qadaita. Yang dililit hutang mudahkan dia membayar hutang piutangnya ya Allah. Wala maridon illa syafaita. Yang sedang kau uji dengan penyakit angkat penyakitnya, sehatkan ya Allah. Wala maridon wala mayyitan illa rahimta. Yang meninggal dunia curahkan rahmat ampunan kasih sayangmu ya Allah. Wala aziban illa zawajta. Yang lajang yang gadis temukan dengan jodoh, mudahkan urusan jodohnya ya Allah. Wala raghiban illa anjabta. Yang ingin punya anak berikan anak yang soleh dan solihah para penghafal Quran ya Allah. Allahumma dafa'na al-ghala wal waba wal fahsya wal riba wal zina. Jauhkan rengat barat dari malapetaka, bencana, riba, zina, narkoba, perbuatan keji dan mungkar ya Allah. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina minas salihin was salihat. Jadikan anak-anak kami anak-anak yang saleh dan salihah. Allahumma a'inna, tolong kami ala zikrika, supaya hati kami senantiasa berzikir mengingatmu, wa syukrika, selalu bersyukur padamu, wa husni ibadatik. Allah muwafiq ulata umurina, Pak Camat kami, Pak Bupati kami, Bapak-bapak kepolisian kami, Bapak-bapak tentara TNI kami, bimbing hati mereka supaya mereka istiqomah menolong agamamu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum.